wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori feminisme. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Dalam kajian sastra, feminisme berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Kritik sastra feminis bukan berarti pengkritik wanita, atau kritik tentang wanita, atau kritik tentang pengarang wanita. Nah, sastra feminisme menawarkan pandangan bahwa para pembaca perempuan dan kritikus perempuan membawa persepsi, pengertian, dugaan yang berbeda pada pengalaman membaca karya sastra apabila dibandingkan dengan laki-laki. Wawasan mereka yang diawali oleh para pelopor selanjutnya berkembang dalam aneka ragam segi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hubungan feminisme dalam sastra. Nah, simak ya materinya. Hubungan feminisme dengan sastra, yaitu teori feminis, bisa digunakan sebagai alat untuk mengkaji karya sastra, baik karya feminis ataupun tidak. Karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gender, papar Katrin Bandel. Nah, selanjutnya ada contoh dari teori feminisme. Mulai tradisi, norma, stereotip, bahkan hukum positif. Ada 104 negara di dunia ini punya undang-undang yang mencegah perempuan bekerja di pekerjaan tertentu. 18 negara bahkan mempunyai aturan yang memungkinkan suami mencegah istri-istri mereka bekerja. Secara global ada sekitar 2,7 miliar perempuan yang secara hukum dilarang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, jika dirata-rata, dari 100 orang perempuan yang masuk usia produktif, hanya sekitar 51-52 perempuan yang termasuk angkatan kerja. Bandingkan dengan laki-laki yang mencapai sekitar 83 orang. Kalaupun bekerja, perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan hanya mendapatkan gaji 77% dari apa yang diperoleh laki-laki. Kita perlu mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Bukan sekedar untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, tapi untuk mengembangkan potensi setiap orang. Bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tetapi menjadi teladan. Bukan hanya mendukung perekonomian, tapi menjalankan hak asasi yang melekat di setiap orang. Ya, bukan hal yang mudah, karena tekanan muncul bukan hanya dari lingkungan sekitar bahkan terdekat, tapi juga dari keraguan dari dalam diri yang kerap membuat perempuan didera perasaan bersalah. Apapun karya yang kita lakukan di luar peran sebagai ibu, terkadang memunculkan kekhawatiran. Sudahkah saya menjadi ibu yang baik? Padahal ibu yang bekerja berapapun waktunya, jelas tetap ibu sepenuh waktu. Memang ada lebih banyak tantangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa merasa bahagia ketika melakukan keduanya. Bahagia dan ibu bekerja adalah kata yang sejalan maknanya. Menjadi ibu dan terus berkarya adalah dua peran yang kita pilih untuk saling melengkapi, bukan saling menegasi. Perempuan tidak harus memilih, kita bisa mendapatkan keduanya. Kita layak dan berhak melakukan itu tanpa diliputi kekhawatiran akan celaan dari sekitar. Wajar jika tetap ada keraguan. Keputusan seorang perempuan biasanya didasari oleh pertimbangan yang lebih kompleks. Semakin kompleks situasinya, kian tidak merdeka seorang perempuan mengambil sikap. Saya mungkin punya kemerdekaan, Anda juga mungkin memilikinya.
Tapi dunia tidak hanya berputar di sekeliling kita. Ada dunia-dunia perempuan lain yang masih serba tertutup, serba mengekang, juga serba membatasi. Tugas perempuan yang diberkahi cukup kemerdekaan adalah mendorong perempuan lain untuk lebih berani menunjukkan sikap. Ciri perempuan kuat itu adalah yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Kita adalah pekerja keras dimanapun kita berada dan berusaha, bahkan di lingkungan yang didominasi laki-laki. Tidak perlu didera kekhawatiran dan perasaan bersalah ketika kita berhasil menunjukkan karya. Saya percaya, jika setiap perempuan memiliki dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak dan berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh dari teori feminisme. Nah, teman-teman semua tetap pantau channel YouTube aku ya. Jangan lupa like and subscribe. Dan tunggu konten-konten aku selanjutnya. Dadah!